Hadirin dan hadirat sekalian, selain daripada kita mencari kebahagiaan akhirat, ya mendirikan sholat, ya berdoa dan lain sebagainya, itu untuk bekalan akhirat. Tapi jangan lupa tentang nasib kita di dunia. Artinya apa? Jangan hanya akhirat saja, jangan hanya bersembahyang saja, berdoa saja. Selain daripada kita beribadah, kita hendaklah berusaha untuk mencari kepentingan dunia. Kenapa? Sebab kita ini cari dunia, artinya kita ini hidup di dunia, ya kan? Tak boleh mengatakan aku mau baca doa saja, sembahyang saja, sampai tak bekerja, tak berusaha. Itu sudah tidak mematuhi tuntunan Al-Quran Al-Karim. Ya, kecuali bagi orang yang sudah umur, ya, yang sudah lanjut usia, ada terima nafkah daripada orang lain, daripada anaknya, daripada cucunya. Doakan mereka. Jangan hanya Anda sebagai orang tua hanya terima saja. Nah, ini bulan, si bulan tuh kasih, ini pun kasih bukan itu saja. Alhamdulillah, doakan mereka, ya. Sebab doanya orang tua ini makbul. Umur yang lanjut seperti umur 70 ke atas, 70 tahun ke atas itu mendapat hikmah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala asalkan konsisten beribadat dan doanya dimakbul. Jadi kena doakan anak cucu kita, betul tak? Nah, saudara, berkenaan tentang perlunya kita berusaha di dunia, selain daripada kita berusaha untuk kebahagiaan akhirat, jangan lupa tentang nasib kita di dunia. Anda lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtawi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan akhirat. Jadi kita beribadah dan berdoa dan bermacam-macam lagi perintah Allah SWT untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan akhirat. Kena lakukan, tetapi janganlah kamu melupakan kesejahteraanmu dan kenikmatan di dunia ini. Jelas? Selain daripada kita mempersiapkan bekalan akhirat, jangan lupa bekalan dunia. Ya kan? Maknanya kita wajib usaha dan berbuat baiklah kamu kepada siapa? Kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang buat kerusakan di muka bumi ini. Ini ayat ini begitu bagus sekali, nyata sekali ya. Walaupun kita mencari kebahagiaan di akhirat, tetapi jangan lupa kenikmatan di dunia. Berusaha untuk kita mencari nafkah, ya, berikhtiar mencari rezeki yang halal. Yani kita bertugas bekerja, dan tidak boleh kita hanya berdoa saja, sembahyang saja, bukan.
Kita mau pergi haji pakai duit apa tidak? Mau pergi umroh pakai uang apa tidak? Pakai. Itu dia. Jadi bermakna kita punya rezeki yang kita usaha itu, rezekinya juga digunakan untuk akhirat. Kita sembahyang pun kena pakai baju, ya, kayak pakai apa namanya tutup aurat. Itu niatkan untuk ibadah, beli sajadah dan sebagainya. Segala keperluan-keperluan, bahkan kita membayar air lampu di rumah. Kenapa? Pasal kita mau ambil wudu dan keperluan-keperluan lain, itu namanya kena cari rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadat qalbiyah, yakni hati, ada badariyah, itu ibadat badan, ada ibadat maliyah. Maliyah itu harta. Ibadat dengan harta banyak. Antara lain ya, kalau kita sudah mempunyai satu resap uang dah sampai setahun, kena bayar zakat. Itu bukan sunat, itu wajib. Dosa orang yang tak mengeluarkan zakat. Selain daripada mengeluarkan zakat, juga kita beramal jariah, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, yakni kita berwakaf, berderma, ya, ahli memberi kepada orang lain, membantu orang-orang yang perlukan bantuan. Itu maksudnya. Jadi walaupun tak wajib kita berderma, tak wajib kita bersedekah, tetapi digalakkan di dalam Al-Quran. Yang wajib hanya kita wajib mengeluarkan zakat dan memberikan nafkah kepada tanggungannya, kalau ada berkeluarga, kepada istrinya dan anak-anaknya yang masih belajar. Itu wajib, berdosa kalau suami tak memberikan nafkah, ya kan? Selain itu apa? Kalau kita ada uang, hendaklah didermakan, membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, dan juga kepada siapa? Kepada dermakan atau wakafkan kepada masjid, kepada madrasah, membeli sesuatu yang untuk orang awam ataupun untuk pendidikan, yang mana dapat pahala yang berterusan. Berderma bukan wajib tapi diperintah, artinya digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, diperintah dalam Al-Quran, di dalam kita menafkahkan sebagian harta di jalan Allah itu, ya, kalau kita mempunyai harta pusaka daripada ibu atau bapaknya, hendaklah sebagian daripada harta ibu bapaknya itu hanya sepertiga bagian daripada jumlah uang harta pusakanya itu untuk diwakafkan kepada masjid, madrasah dan sebagainya, kepada anak yatim, dan kita membantunya, fakir miskin dan sebagainya. Boleh, ya. Tak boleh melebihi daripada sepertiga, kecuali kalau arwahnya itu memberinya sewaktu masih hidup. Itu kalau masih hidup bukan namanya harta pusaka, itu namanya hibah, ya kan? Pemberian daripada orang tua berikan kepada anak cucunya, itu namanya hibah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, arwahnya itu tak boleh ikut campur untuk membagi hartanya. Kenapa? Hartanya kembali kepada Allah. Jadi Allah membagikan dengan cara ilmu faraid, ya, dapat sekian-sekian, kemudian sepakat adik-beradik untuk didermakan, tak boleh lebih daripada sepertiga bagian dari jumlah harta pusakanya. Jangan boros.
Dalam Al-Quran pun dilarang kita membelanjakan harta dengan boros ataupun loke. Yang patut bagaimana? Yang diperintah dalam Al-Quran adalah sederhana. Walaupun kita mempunyai uang yang berlimpah-limpah, tetap sederhana, Bu. Itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlaku boros dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaannya itu pertengahan di antara kedua-duanya.